Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab, sosok yang gagah berani, ditakuti kawan maupun lawan di Jazirah Arab pada masanya. Julukannya saja singa padang pasir. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah salah satu penentang paling keras dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebenciannya begitu besar, sampai-sampai ia tidak segan menyiksa para pengikut Nabi. Tapi, siapa sangka, di balik kebencian itu, Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Kisah keislaman Umar adalah salah satu cerita paling dramatis dan mengharukan dalam sejarah Islam. Sebuah bukti nyata bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang tak terduga. Semuanya berawal dari puncak kemarahan Umar. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa kaum muslimin akan berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dari siksaan kaum Quraisy. Hatinya panas. Baginya, ini adalah pengkhianatan terhadap tradisi dan persatuan kaum Quraisy. Puncaknya adalah ketika ia mendengar bahwa adik perempuannya sendiri, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, Said bin Zaid, telah memeluk Islam. Amarahnya meledak. Dengan pedang terhunus di pinggang, Umar bergegas menuju rumah adiknya, berniat untuk mengakhiri hidup Nabi Muhammad. Ia menganggap Nabi sebagai pemecah belah kaumnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, seorang sahabat Nabi yang saat itu masih menyembunyikan keislamannya. Melihat wajah Umar yang merah padam dan penuh amarah, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Dengan lantang Umar menjawab, "Aku akan mencari Muhammad, si pemecah belah itu, dan akan aku bunuh dia." Nuaim terkejut. Ia tahu, jika Umar benar-benar melakukannya, akan terjadi pertumpahan darah yang besar. Maka, dengan cerdik, Nuaim mencoba mengalihkan perhatian Umar. Ia berkata, "Wahai Umar, sebelum kau urus orang lain, urus dulu keluargamu sendiri. Adik perempuanmu, Fatimah, dan suaminya sudah mengikuti ajaran Muhammad, bagai disambar petir di siang bolong." Berita itu membuat amarah Umar semakin menjadi jati. Ia langsung berbelok arah, menuju rumah adiknya. Dari luar, ia mendengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat itu, di dalam rumah, Fatimah dan suaminya sedang belajar Al-Quran bersama Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat Nabi yang lain. Mendengar suara Umar yang menggedor pintu, Khabbab segera bersembunyi. Fatimah pun dengan cepat menyembunyikan lembaran Al-Quran yang sedang mereka baca. Ketika pintu dibuka, Umar langsung bertanya dengan kasar, "Suara apa yang tadi ku dengar?" Mereka mencoba mengelak, tapi Umar tidak percaya. Tanpa basa-basi, ia langsung memukul adik iparnya, Said bin Zaid, hingga terjatuh. Melihat suaminya disakiti, Fatimah mencoba membelah. Namun, ia pun tak luput dari tamparan keras Umar hingga wajahnya berdarah. Melihat darah mengalir di wajah adiknya, Umar tiba-tiba tertegun. Ada sesuatu yang luluh di hatinya. Keberanian Fatimah justru membuatnya terdiam. Dengan berlinang air mata tapi dengan suara yang tegas, Fatimah berkata, "Benar, kami telah masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan." Kata-kata itu, ditambah pemandangan darah di wajah adiknya sendiri, membuat hati Umar yang keras mulai goyah. Rasa marahnya perlahan sirna, digantikan oleh penyesalan. Dengan suara yang lebih lembut, Umar berkata, "Berikan padaku lembaran yang kalian baca tadi. Aku ingin melihatnya." Fatimah awalnya menolak. Ia berkata, "Engkau najis karena kesyirikanmu, dan lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci." Syarat itu menunjukkan betapa mulianya Al-Quran di mata mereka. Umar pun menuruti. Ia pergi untuk mandi dan membersihkan dirinya. Setelah suci, barulah Fatimah memberikan lembaran itu kepadanya. Lembaran itu berisi awal dari surah Toha. Umar mulai membacanya, "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Setiap kata yang ia baca seolah meresap langsung ke dalam jiwanya. Ayat demi ayat ia lantunkan, dan hatinya yang sekeras batu perlahan mulai luluh. Ini bukanlah syair, bukan sihir, bukan pula kata-kata buatan manusia. Ia merasakan keagungan dan kebenaran yang luar biasa dalam kalimat-kalimat itu. Hatinya bergetar hebat. Umar, sang singa padang pasir, menangis terseduh-seduh. Ia akhirnya berkata, betapa indah dan mulianya ucapan ini. Mendengar ucapan Umar, Khabbab yang tadinya bersembunyi akhirnya keluar. Ia berkata, "Wahai Umar, bergembiralah. Sungguh, aku berharap engkaulah orang yang dimaksud dalam doa Rasulullah kemarin." Beliau berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amir bin Hisham alias Abu Jahal." Seketika itu juga, Umar langsung bertanya, "Di mana sekarang Muhammad berada?" Khabbab memberitahunya bahwa Nabi sedang berada di rumah Arkam bin Abil Arkam. Tanpa membuang waktu, Umar segera bergegas ke sana. Tapi kali ini, niatnya sudah berubah total.
bukan lagi untuk membunuh, melainkan untuk menyerahkan diri, untuk bersyahadat. Sesampainya di rumah Arkam, para sahabat yang berada di dalam rasa cemas melihat kedatangan Umar dengan pedang masih di pinggangnya. Mereka tahu reputasi Umar sebagai musuh Islam yang paling kejam. Tapi Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang juga seorang pemberani, berkata, biarkan dia masuk. Jika niatnya baik, kita sambut. Jika niatnya buruk, kita akan habisi dia dengan pedangnya sendiri. Nabi Muhammad pun keluar menemuinya. Beliau memegang erat pakaian Umar dan mengguncangnya seraya berkata, apa yang membawamu kemari? Wahai Ibnu Khattab, apakah engkau tidak akan berhenti sampai Allah menimpakan azab kepadamu? Dengan suara lirih dan penuh penyesalan, Umar menjawab, wahai Rasulullah, aku datang untuk beriman kepada Allah, Rasulnya, dan apa yang engkau bawa darinya. Mendengar jawaban itu, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Seluruh sahabat yang ada di rumah Arkam pun serentak ikut bertakbir. Suara takbir mereka begitu keras hingga terdengar sampai ke sekitar Ka'bah. Keislaman Umar adalah sebuah kemenangan besar bagi kaum muslimin. Sejak saat itu, dakwah Islam yang tadinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mulai berani ditampakkan secara terang-terangan. Umar bahkan yang pertama kali mengusulkan agar mereka salat di depan Ka'bah. Kisah Umar bin Khattab mengajarkan kita banyak hal. Pertama, kekuatan doa. Doa Nabi Muhammad untuk Umar benar-benar dikabulkan. Kedua, kekuatan Al-Quran. Ayat-ayat suci mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Dan yang terpenting, kisah ini adalah bukti bahwa pintu hidayah Allah terbuka bagi siapa saja, bahkan bagi orang yang tadinya menjadi musuh paling besar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan luar biasa Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.